Bung Harpa. Santai. Nggak nanyain aneh-aneh kok, pasti bisa jawab. Kok bisa sampai keliling dunia tuh gimana ceritanya? Nonton bola keliling dunia. Menarik nih, ini hanya di channelnya Intan nih cerita Apa nih, tuh, apa? di seluruhnya belum pernah ada. Tapi dari semua stadion yang paling berkesan, Impian lu itu sebenarnya sangat mungkin untuk terjadi, itu intinya. Jadi Hai guys, welcome to Intalk. Guys, apa jebret tim nih? Bukannya beda Beda, platform. Beda platform, beda channel. Platformnya sama, YouTube juga. Hai guys, welcome to Intalk bareng sama Bung Harpa. Semuanya udah nonton DPI, terus juga sering ngeliat YouTube-nya Bung Harpa, pasti juga udah tau lah ya Bung Harpa nih Cipa. Aduh, sih nggak ada lawan lah pokoknya. Kalau udah ngomongin bola, Bung Harpa gimana kabarnya? baik Intan, mudah-mudahan baik juga Intan. Baik dong, sehat ya Bung Harpa. Sehat selalu. Deg-degan ya? Iya, soalnya tempatnya baru, jadi selalu kayak aduh gimana ya gitu. Terus kayak aduh bakalan ditanyain apa nih? Iya, itu kita lebih enakan nanyain orang kayaknya daripada ditanya. Bener banget tahu, sama banget lagi, aku juga kayak gitu. Nah guys, kita di sini udah jalanin prokes ya, semuanya udah kita jalanin, terus kita juga udah vaksin 2 kali ya. Iya. Bung Harpa, jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Bung Harpa. santai nggak nanyain aneh-aneh kok, pasti bisa jawab. Bukan apa ya, udah lama siaran, tapi kalau di apa ya, di tempat baru itu kayak deg-degan gitu. Sama banget sih. Oh, sama ya. Sama, apalagi kalau misalnya kayak kita punya apa ya, dikasih kepercayaan untuk bawa baru ya, Iya, misalnya iya, kayak iya. program baru, padahal kayak udah biasa aja bawa Iya. bola tuh biasa kan, terus tapi kayak deg-degan kan, kita nggak tahu flownya gimana. Iya, flownya gimana, terus yang dimauin gitu kan. Terus tadi sebelum mulai blocking cocok gak ya ini? Ini kelihatannya gimana? Cocok lah, hitam kayak sama terus ya kemarin. Aduh, di ini- YouTube-nya Bung Harpa juga kan. Iya, soalnya baju gue emang koleksi hitam semua. Koleksinya hitam ya. Aku juga paling banyak hitam sih. Tapi ini baju memang ada maknanya. Apa tuh? Ini kan Lev Yashin, penjaga gawang Uni Soviet ya. Suka ya? Suka. Atau Dan ada apa? kan gue kan juga sebagai penjaga gawang, tapi tarkam ya. jadi kiper itu kan orang yang apa ya, gampang disalahin sebenarnya. Iya. Kenapa dia 89 menit dia main bagus, 1 menit terakhir blunder dia disalahin. Yep, gitu. bener Tapi banget. gue suka konsep apa namanya, filosofi seorang kiper. Iya. Itu makanya gue pakai kiper. Kayak tanggung jawabnya tuh terhadap tim tuh besar banget, karena walaupun dia udah nyelamatin berbagai banyak bola clean sheet Iya. buat dia, itu nggak diingat, yang diingat strikernya. Strikernya golin, dan penjaga gawang itu orang yang setia. Yes. Karena gawang aja dijaga, apalagi hati wanita. Iya. Kakak dulu main bola jaga apa? Jaga sendal, jaga barang. Enggak. Iya Bung Harpa, aduh Bung Harpa, aku kalau baca profil Bung Harpa tuh bener-bener keren banget sih, keliling dunia main bola. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu dong, sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya biasa, tetap seputar bola, siaran sama Intan juga kan di DPI. Terus juga boleh sebut stasiun TV nggak apa Boleh, ya? apa aja, Di nggak UCTV apa-apa. juga Liga 1 Liga 2 itu juga menyenangkan teman-temannya. Terus di TVRI juga siaran Coppa Italia, nanti mungkin berapa hari lagi mulai Di mana? di TVRI. TVRI, oh, Ya, oke. sama nanti yang AFF di iNews. Ini agak lagi banyak, biasanya kosong. Oh, AFF juga ya? Jadi pas Intananya pas lagi banyak jadwalnya. Wah, pas banget nih. Iya. Tapi alhamdulillah pas belum mulai padatnya. Kalau udah Belum. mulai padatnya susah Enggak, dipanggil. tetap kasih schedule. Oh, kasih Bung Harpa. Tapi Bung Harpa ini selain itu juga ada kerjaan lain ya, di luar itu juga ada ya. Ada juga lah, ngurus Bisnis ya? ngurus pot bunga lah di Pot yang agak kebesaran. di luar kota lah, di Potnya ada Pulau berapa Seberang. juta? Ya nggak banyak lah, cuman 47 aja. Pokoknya sukses terus buat semua kerjaannya. Iya, sama-sama Nah, juga. Bung Harpa, waktu itu Bung Harpa tuh pernah cerita ini. Aku mau tanya dulu, Iya. yang kan Bung Harpa sekarang suka banget sama bola ya. Iya. Apa Dari jalanin? dulu. Ya, maksudnya dari dulu sampai sekarang suka banget sama bola. Terus Bung Harpa pernah bilang, padahal keluargaku tuh nggak ada yang suka bola. Nah, Iya kan? itu dia tuh, gue juga nggak ngerti ya, karena biasanya kan profiling orang kayak gue, wah lu suka bola, udah pasti kayaknya lingkungan memang suka bola di rumah. Tapi kalau di keluarga itu bukan rata-rata nggak ada yang suka bola. Kayak papa, mama gitu Papa itu ada. papa nggak suka bola, dan kebanyakan nih kan aku abang ada 2 laki ya, sama papa itu semua ngomongin mesin mulu, suka mesin. Oh, Abang senangnya itu ke mesin. senengnya ke mesin. Jadi aku ingat tuh abangku nomor 1 SMA dia udah bisa copotin mesin kombi, Wow. taruh ke kamar segitu. Sekarang aku handphone apa namanya, Kalau ada apa-apa. Iya, pernya hilang aja bingung. Itu yang kurang maskulinnya gua tuh gitu. Cuman
nggak tahu kenapa, mungkin lingkungan ya. Jadi di tempat gua tinggal itu memang main bola anak-anak kampung dulu lah biasa. Oh, lingkungan teman-teman Lingkungan sekitarnya. teman-temannya gitu. Dan itulah yang juga awalnya membuat gua akhirnya berprofesi sebagai kiper. Ini sedikit cerita. Dari sana? Dari situ. Oh, Karena gimana? jadi dulu kan ada kompetisi anak-anak lah ya, umur mungkin bocil-bocil dulu 7, 8, 9 tahun lah. Jadi kalau mungkin teman-teman yang suka main tarkam tahu nih. Jadi dikasih paku segini, nanti kita diukur nih. Kalau dia pendek di bawah paku, itu jadi outfield, jadi yang main, striker, back segala macam. Kalau di atas ini dia jadi kiper. Oh gitu, Bung Harpa di atasnya? Di atas itu, padahal akal-akan tetangga aja nih, karena ada Jinjit. namanya. Iya enggak, karena adik-adiknya pendek-pendek. Oh. Jadi kita ibaratnya dizolimi sebenarnya. Akhirnya jadi kiper, tapi dari situ apa ya, jalan hidup orang. Akhirnya jadi kiper, jadi kebentuk itu kan apa namanya karakternya, touch-nya. Ketika SMA nih Tan, main bola, orang kan semua jarang yang mau jadi kiper. Iya. Maunya striker, back. Wah nggak ada yang, gue aja kiper. Bung Harpa baik ya gitu. Padahal karena gue emang bisanya kiper dan jago. Dari dulu? Dari dulu, dari Maksudnya SMA. sampai sekarang juga Sampai kiper sekarang terus akhirnya kalau main? hampir 98% kiper terus. Jadi ibaratnya blessing in disguise-nya adalah, atau hikmahnya adalah, karena kita dulu dizolimi dalam tanda kutip, tapi itu membuat kita punya satu nilai jual yang unik. Jadi tiap main pasti tuh kiper dicari. Tapi emang cara Tuhan ngasih kita jalan itu kan beda-beda. Betul. Mungkin salah satunya itu kali ya. Iya, gitu. Jadi kita nggak ada rencana, dan akhirnya itu yang pada akhirnya membuat gue dikenal gampang di kuliah juga gitu. Main nih, wow kiper jelek. Ada yang tahu gue kan dari SMA, itu si Harpa aja tuh dia kiper. Gue nggak enak. Udah begitu main tas, wah nih kiper kita nih segala macam. Padahal nggak ada maksud mau cari perhatian gitu, enggak gitu. Jadi itulah. Pantesan. Gitu. Abang juga, Bang Valen sering kan kalau di grup kayak bilang Harpa kiper. Ternyata Bang Harpa emang suka Emang jadi kiper. gitu. Tapi kenapa nggak benar-benar sekolah bola aja jadi pemain bola? Nggak pingin kalau jadi pemain bola? Kurang six pack perut. Kan itu bisa dibentuk. Enggak, waktu itu sempat ada ini menarik nih. Ini hanya di channelnya Intan nih cerita. Apa? Di seluruhnya belum pernah ada. Oke, Jadi gimana? dulu umur mungkin sekitar SMA kalau nggak salah, itu latihan jadi kiper tuh, wah apa gue masuk klub ya. Nah waktu itu kan gue kan ya, kita tinggal di Jakarta ya, jadi klub yang paling deket kan Persija. Udah pengen masuk klub gitu, cuman waktu itu umur udah kalau nggak salah 18 tahun, udah karatan sebenarnya. Udah nggak bisa ya? Udah nggak, ya bukan nggak bisa, Masih bisa sebenarnya. susah. Itu kan orang-orang yang dari SSB itu kan dari umur 6 tahun 7 tahun. Ini udah karatan sebenarnya. Cuman ada dulu keinginan untuk pengen jadi masuk klub. Kita ngerasa hebat, padahal sebenarnya orang udah mulai latihan itu dari umur 9 tahun, 10 tahun. Sementara gue baru 18 tahun sadar pengen jadi kiper, udah telat gitu. Jadi apa ya? Ya mungkin buat teman-teman juga yang penonton di sini, kalau usianya mungkin masih SD, itu masih bisa. Jadi kalau ada bakat coba aja gitu. Kalau udah 17, 18, 19 tahun udah telat. Ya. Gitu. Kalau ada bakat kayak dicoba aja dulu ya. Coba aja dulu, nggak apa-apa. Jangan nanti malah telat terus taunya malah kayak nyesel sendiri gitu belakangan. Sebenarnya nyesel sih enggak. Oh, enggak? Nyesel enggak, karena gini. Jadi kan gue juga main di level SMA antar fakultas dulu di Atmajaya. Gue dulu kuliah di Atmajaya. Nah, di situ ada kompetisi Liga FE, Liga Fakultas Ekonomi. Jadi walaupun itu dalam skup yang kecil, tapi kita bisa merasakan juga intensitas pertandingan, kompetisi. Mungkin tidak seperti let's say pemain bola profesional ya, tapi ketika kita jadi komentator ditanya, misalnya contoh ya Tan ya, misalnya gue bawain Indonesia, kemudian Indonesia tertinggal 0-1. Nah, gue bisa kira-kira membayangkan di ruang ganti seperti apa. Pasti agak gloomy, ya kan? Pasti ada orang yang ya gitulah gitu. Jadi situasi-situasi itu bisa gue ceritakan dari pengalaman gue yang sekecil itu. Minimal ada, tapi kalau nggak ada sama sekali kan gue nggak bisa mensimulasikan, ngasih tahu ke penonton seperti apa situasi dalam suatu pertandingan gitu. Ya. Itu jadi ada hikmahnya juga untuk di sana ya. Tapi Bung Harpa ini emang kuliahnya jurusan apa sih? Kok bisa sampai keliling dunia tuh, gimana ceritanya? Nonton bola keliling dunia. Sebenarnya kalau kuliah dulu S1 kan ekonomi, di Atma ya. Tapi S2 kan? Iya lanjut, nanti itu dulu tuh. Nah di situ mulai sebenarnya dari SMA lah soal bola. Ini kan ada urutan ini. Kenapa jadi dari kuliahnya apa jadi ke bola kan gitu. SMA biasa aja lah ya, seperti pada umumnya, suka bola, suka baca bola. Kemudian kuliah juga begitu, tapi masih kuliahnya biasa ekonomi. Tapi dulu kanan tablet bola, kiri go, di sini sportif. Nah, ini yang kalau yang umur 30-40 tahun nih pasti nih majalah tablet itu pasti pasti, dan kita selalu nungguin Senin Kamis gitu. Jadi udah mulai di situ mulai kecintaan akan bola itu terbentuk. Jadi bukan kita sengaja belajar gue mau jadi seseorang, enggak. Kita enjoy aja. Ya kan, bahkan sampai
fur-furan juga tuh kan, iseng-iseng kan. Itu mulai kapan fur-furan? Mulai SMA sebenarnya. SMA, gila. Cuman kuliah dan seterusnya, tapi sekarang udah enggak. Tapi nah udah tuh. Abis itu selesai dari lulus kuliah. Nah, ini juga nih cerita yang belum ada di mana-mana nih. Apa tuh? Nah. Aduh, aku penasaran. Jadi aku seneng banget Bung Harpa cerita pertama kali di sini. Semua. Jadi waktu sidang, nah, sidang, oke, Haris, kamu lulus dengan nilai sekian. Kan ditanya biasanya mau jadi apa? Rata-rata lulusan ekonomi biasanya mau jadi apa? Paling manajer, bankir, akuntan. Saya mau jadi wartawan bola, Bu, gitu. Ngomong gitu? Iya, mereka pada ketawa. Sama penguji? Iya, sama pengujinya pada ketawa. Ya udah. Mungkin nggak sampai 6 bulan ya, diterimalah di Koran Sindo. Terus wah udah bangga. Itu cita-cita itu bukan cita-cita yang wow ya buat sebagian orang ya. Bukan jadi engineering, bukan jadi dokter, tapi buat gua ini yang impian gua nih. Passionnya dapet. Tulisan pertama datanglah ke Bu Junia dulu. Nah, Bu Junia mudah-mudahan masih sehat. Jadi datang, Bu. Oh, ada apa, Riz? Mau silaturahmi aja, Bu, sama ngasih, gua waktu itu ngasih baju atau apalah sekian terima kasih kan. Sama saya mau ngasih tahu, Bu, cita-cita saya sudah terwujud. Saya gini. Loh, kamu bener mau jadi wartawan bola katanya? Disangkanya bercanda. Lah, iya kan ibu tanya. Saya bilang enggak, kita pikir bercanda, makanya kita ketawa. Enggak, Bu, serius gitu. Dari situlah akhirnya udah setahun lebih kan. Oh, kayaknya gue pengen lagi nih, push the limit sedikit. Carilah kuliah. Kuliahnya di mana ya? Terus bidangnya apa ya? Gue mikirnya gini, Tan. Kenapa gue mau waktu itu kepikiran bola atau smart management? Karena waktu itu bahasa Inggris gue belum bagus kan. Jadi gue bilang, kalau di kelas itu jurusannya itu yang kita suka, pasti ngomongnya cepet. Lebih gampang beradaptasi dan iya, belajarnya. karena istilah-istilah bola kan kita udah paham. Ya, nah, akhirnya gue ambillah jurusan sport management. Dapet gitu. Itu di mana? Di Inggris, di London. Nah, tadinya ini juga nggak ada di mana-mana. Ya, apa nih? Tadinya banyak tuh insight baru ya. banyak hanya di sini nih. Nah, ini jangan lewatin nih. Jadi sempet waktu itu 2007 gua ke Inggris untuk advance. Jadi pengen lihat-lihat lah sekolah, sekalian alasan jalan-jalan sebenarnya. Terus lihat ya, advance-nya langsung ke Inggris. Iya, kebetulan ada rezeki lah sedikit. Iya, oke, terus. Nah, jadi gue ingat di malam-malam nih, ini malam-malam waktu itu bulan November kalau nggak salah. Ketik jurusan apa ya? Ada kaget, football management. Wah, keren juga nih. Karena biasanya orang kan kalau keluar kan jurusannya apa? Engineering, finance gitu kan, bisnis ya. Bisnis itu paling banyak. Keren sih, cuman kayaknya itu it's not me gitu kan. Oh, ya udah deh. Wah, football management Liverpool kan. Wih, di Liverpool. Singkat kata, nge-apply, nggak diterima. Kapasitas otak agak kurang. Belum rezeki aja, bukan agak kurang, bukan rezekinya di sana mungkin. Kayak belum diterima. Ayo udah deh. Terus cari-cari lagi, dapet lah namanya sport management, jurusannya di London Metropolitan University. Pas lihat-lihat di peta kan dulu masih pakai Google Maps iseng-iseng. Loh, kok sampingnya Emirates Stadium? Wow, pas banget tuh. Pas gua kan suka Arsenal. Iya. Wah, disisit gitu loh, kayak kita ngelihat kayak ini dia nih gitu. Udah nge-apply diterima. Ya udah. Akhirnya kuliah di sana. Emang suka Arsenal, rezekinya dapetnya deket sama Emirates dong. Jadi gue makan siang tuh di samping Emirates. Gila. Ada restoran Chinese food namanya Megabyte. Sekarang udah nggak ada. Itu jadi kalau di sini nih restorannya kayak gini, ini kacanya nih, ini jalanan yang cuman 2 mobil. Di sananya udah stadion Emirates. Gue makan siangnya di situ. Jadi view-nya udah stadion. Emirates ya. Oh my God. Hampir tiap hari gue ke situ. Jadi kayak orang-orang tuh kan sekarang kalau misalnya si fans Arsenal pasti pingin banget dong injekin kaki di sana. Ini makan siang di sana, guys. Gile. Ini baru sini juga gue ngomong nih. Gile, keren banget Bung Harpa. Tapi waktu itu apa yang buat Bung Harpa, kan katanya pas-pasan tuh bahasa Inggrisnya. Terus bener-bener pingin ngambil yang S2 terus di sana pula di Inggris. Yang bikin bikin jadi berani. Karena kan ini juga cerita dan pengalaman buat kita semua dong. Kalau punya keterbatasan jangan takut melangkah gitu. Nah, ini sesi apa namanya itu? Motivator. Ya, maksudnya. Tapi pas. Emang gue suka suka sharing. Gue suka sharing itu untuk memberikan inspirasi. Makanya kemarin di Jebret kan sempat juga workshop itu. Jadi gue memberitahukan mereka bahwa gue ini kalau orang tahu yang tetangga gue nih gimana gue kampungnya waktu kecil, ngojek payung, nggak tahu kan gue ngojek payung dulu kan. Oh, pernah ngojek payung? Pernah, itu masih sebagian, tapi ntar tuh sesi tersendiri nanti. Oke. Jadi gue mau ngasih tahu bahwa impian lu itu sebenarnya sangat mungkin untuk terjadi, itu intinya. Jadi waktu itu kenapa gue milih kuliah di sana? Karena gue orangnya dari kecil itu bukan bandel ya, tapi ayo lo mana, gue bisa ini. Umur 9 tahun. Seneng dapet challenge. Iya, sering nyari sendiri. Umur 9 tahun, percaya nggak? Gue naik kereta dari Kebayoran Lama ke Parung beli petasan. 9 tahun.
9 tahun. Itu aku masih belum boleh keluar rumah sendiri tuh kayaknya. Itu keretanya yang dulu tahu kan, yang kan kenapa beli petasan ini jadi melebar kemana-mana nih? Nggak apa-apa. Karena itu menjelang Lebaran biasanya kan. Oke, Jadi pulangnya itu kita bareng sama yang bawa kambing, yang bikin apa namanya itu ketupat di kereta itu masih segitu kereta umur 9 tahun. Itu dibolehin sama orang tua? Ya enggak Atau lah. diem-diem? Diem-diem lah, diem-diem. Nah, balik lagi tadi, kenapa gue pilih ke sana dengan keterbatasan? Karena orang dari kecil gue mentalnya seperti itu. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi suka challenge diri Suka ya? challenge. Nah, terus kenapa di Inggris? Karena bahasanya bahasa Inggris. Dulu milihnya gini, antara di Australia, Amerika gue nggak suka. Karena Kan nggak suka nggak ada sama bola. Oh iya, Jadi gue iya, simple, nggak bagus ya. simple Nggak, bolanya nggak ini. Australia deket, agak lebih murah biaya hidupnya, gue tahu. Inggris jauh, tapi bola ini gitu. Sesimpel itu. Iya, karena passion, terus pingin dapat tantangan baru, akhirnya ke sana. Iya, dan ada alasan empiris juga bahwa itu bahasa Inggris lebih mudah, jurusannya gue suka, atmosfernya gue suka dan sebagainya gitu. Nah, terus berarti Bung Harpa ini udah pernah waktu itu pertama kali ke stadion di Inggris, berarti pas lagi nyari kuliah ya? Iya, 2007 betul. 2007 itu pertama kali. Terus akhirnya pas udah akhirnya kuliah di sana, sering keliling stadion. Hampir seluruh stadion London udah gue pernah gue datengin. Oh, akhirnya jadi Semua. tur stadion ya? Iya, ya kadang-kadang sama ada teman baik gue orang Ceko, namanya Jan Panek. Kadang-kadang kita ayo Riz ke Crystal Palace. Makanya gue tahu Crystal Palace itu stadion seperti apa. Dia kayak mangkok, dia agak turun ke bawah. Terus ke Millwall itu di dalam-dalam di Inggris, di London Timur. Terus kalau Fulham itu Craven Cottage itu di pinggir Sungai Thames. Jadi gue hampir semua tuh stadion London udah gue puterin. Seluruh Inggris, mainly yang belum pernah, nggak tahu kenapa, cuman Anfield. Kenapa? Nggak tahu. Padahal gue sebenarnya suka dengan Liverpool, dengan lagunya kan udah pernah cerita ya Tanya. Iya, udah pernah cerita gitu. Ya. Tapi nggak ada masalah, cuman emang nggak jodoh. Ini yang lain udah. Belum pernah kesana aja. Belum. Old Trafford udah pernah. Terus Wembley hampir semua lah gitu. Cuman Anfield nggak tahu kenapa. Jadi gue kayak gue ntar suatu saat kesana lagi kesana. ke Anfield gitu. Tapi dari semua stadion yang paling berkesan selain Emirates ya? Yang paling Kalau berkesan, ini pertanyaan lah. yang bagus nih. Apa ya? Yang kayaknya tuh pas udah balik, wah gila, gua nggak nyangka stadionnya kayak gini gitu. Ada nggak sih? Mungkin malah stadionnya West Ham yang lama ya. Kenapa? Apa namanya? Karena lo kalau ke daerah situ, itu kan dia ada di Inggris Timur, di London Timur. Tapi bukan yang stadion sekarang ya. Kalau stadion sekarang itu kan Olimpik kan, di Stratford. Dia tuh di London Timur yang mau ke arah Bandara Heathrow. Itu kayak di Pasar Baru. Oh iya, lingkungan sekitarnya unik gitu ya, kayak di kondisi di Pasar Baru banget persis. Kayak lu kok orang bulenya jarang ya, terus ya maaf ya, maksudnya lingkungannya agak sedikit slum dikit gitu. Karena emang London Timur ini kan agak sedikit kumuh sebenarnya. Makanya Olimpik tuh difokuskan di situ untuk meremajakan daerah itu, sebenarnya itu tujuannya. Nah, nggak ada gitu. Cuman terus orang lewat-lewat pakai musik keras segala macem gitu. Jadi kalau yang lain-lain stadion Inggris sih bagus-bagus semua, nggak ada yang berkesannya karena bagus, tapi berkesan yang karena unik ya itu dia. Itu karena yang lingkungannya unik, ya? iya, dan stadionnya kan dulu nggak terlalu bagus kan sebenarnya. Cuman lingkungannya itu yang bikin gua ingat. Tapi hidup sendiri di sana, ngelakuin perjalanan sendiri di sana, fight sendiri di sana, susah nggak sih? Susah. Dulu abang gua, abang 2, kakak 1, kuliah di Amerika. Oh, mereka bisa di Enak. Amerika. Datang udah ada temenannya. Gue sendiri di tahun 2008 sendiri. Hari pertama itu water heaternya mati. Terus? Heaternya, bukan water heater. Oh, heater di ruangan. Iya, masuk bulan, kalau nggak salah tuh bulan Oktober. Jadi udah dingin kan, udah dingin. Wah itu, udah pakai jaket tebel. Terus waktu itu kan lagi LDR. Tahu lah rasanya gimana kan? Ada kedinginan LDR. Lagi LDR pula. Jadi ini nggak boleh ngomong ini ya apa? ANJ itu ya. Aduh, gila nih. Jangan. Ngapain gue di sini kan? Itu kerasa bener-bener besok tuh pengen pulang lagi gitu. Bener. Pernah homesick juga dong berarti. Bukan homesick lagi. Keras banget. Tapi itu ditempa memang. Terus karena gue sendiri di rumah itu kan, rumahnya juga nggak bagus Tan. Jangan dikira gue di sana yang dorm yang keren, enggak. Nyari sendiri. Namanya nih, kalau yang teman-teman kuliah di Inggris nih tahu namanya Gumtree dulu. Itu kayak semacam OLX untuk nyari-nyari rumah kosan di sana. GUMTREE, Gumtree. Itu juga orang banyak yang nggak tahu dulu tuh. Jadi gue iseng-iseng dapet. Situ pas gue liat rumahnya, kok bayangin abang gue dulu keren di Boston, ya gue kok gini. Serius. Cuman terus masuk ke dalam, orangnya juga nggak jelas. Maksudnya bukan nggak jelas, kita nggak kenal. Cuman karena itu kita nggak ada orang Indonesia, itu jadi mau nggak mau kan kita ngomong Inggris. Satu, kedua, selama perjalanan itu, jadi kan banyak Inggris kita improve bukan hanya di kelas,
Tapi sepanjang jalan lu kan dengerin orang ngomong, lu ini Oh iya, nambah. jadi nambah vocabulary. Contoh ya, contoh kalau lagi ke pub, gue kalau lagi ke pub nonton bola, kan ini contoh kecil aja ya. Misalnya ditawarin, can I help you gitu. Terus kan kalau kita bilangnya kan jawabnya no thank you gitu. Sebenarnya enggak, dia bilang I've been served. Oh. Nah, hal itu jadi ada insight-insight bahasa gitu baru ya. apa Begitu cara gue lagi nonton, ngomong baru. Can I help you? I've been served. Weh, gaya. Udah bisa sama ngomongnya. Ya, jadi gitulah. Jadi ditempa kita karena sendiri. Ya. 2 bulan gue di sana ketemu orang Indonesia. Terus? Gue ajak ngopi karena kangen ngomong-ngomong. Ngomong Indonesia ya. Jadi berat perjuangannya sih. Iya, iya. Berat. Tapi emang sih kalau misalnya kita emang langsung terjun ke tempatnya itu akan lebih cepat ya beradaptasi Pasti. dan belajar. Apalagi Pasti. kayak Bung Harpa ini kan kayak kesana sendiri. Mikir dong kalau misalnya mau balik bolak-balik tiketnya mahal apa segala macam, pasti kan ada kepikiran itu kalau mau homesick pulang-pulang terus kan. Dulu pasti harus cepet-cepet balik karena ada panggilan dari Jakarta kan. Oh, apa tuh? Iya ini, yang... kamu sayang aku nggak gitu. Oh iya. Aku pikir yang kerja itu. Yang kerja itu sebelum berangkat kuliah ya? Kerja sebelum berangkat kuliah. Jadi habis pada lulus saat S1, kuliah dulu setahun di Koran Sindo. Berarti di Koran Sindo ini pas lagi di Inggris statusnya masih karyawan Koran Sindo. Udah resign, cuman kita masih tetap sering bantu Sindo kirim. Misalnya gue nonton pertandingan apa, tolong kirimin dong review dari sana gitu. Oh gitu, masih tetap masih. Sama Ayang Beb nunggu di rumah. Ya itu yang kadang-kadang kan gitu, ditelepon gak diangkat kan, langsung kok dia telepon gak diangkat gitu. Emang call center ya gitulah. Nah, jadi berat perjuangannya sih. Iya, keren banget sih. Jadi awal Bung Harpa akhirnya bisa keliling nonton bola itu dulu pertama. Terus itu pas triggernya. lagi udah balik? Nah balik tuh 2010 kan, balik 2010. Dulu masih kerasa kerusuk, kerja di klub bola sempat. Oh sempat. Di Sempat klub apa? di klub LPI dulu yang musuhnya ini, di klub Medan Chiefs. Nggak tahu pasti Intan. Enggak. Dulu kan ada tuh yang LPI itu di situ ada ya dapat insight sedikit lah gimana sepak bola kita, dan gak usah diomongin di sini bahaya. Oh, baru mau nanya emang gimana? Emang gimana? Ya kira-kira Intan tahu Ya lah. begitulah. Teman-teman juga tahu. Terus resign, nah habis itu bikin website bola dan juga mulai siaran. Yang bola doang ya? Boladoang.com yang Boladoang.com. sudah almarhum sekarang. Oh sekarang udah nggak ada. Udah Tapi nggak itu ada. sempat bikin heboh ya. Coba ceritain dulu, nanti baru kita ke sana. Aduh jadi nggak enak. Jadi dulu cerita awalnya kan kenapa bikin boladoang.com, karena setelah saat itu gue masih sering nulis-nulis untuk Sindo, untuk koran Sindo. Mereka juga minta sering itu, kita senang. Cuman ada keterbatasan, kita mengikuti aturan dia kan gitu, itu wajib. Nggak bisa lebih nggak bisa free, berekspresi bebas, ya. Bikinlah website ini, website bola doang. Awalnya sih orang, oh lu gimana gini, tapi pelan tapi pasti mulai tuh, karena waktu itu kan lagi zamannya boomingnya website bola kan. Yeah. bikin terus. Nah nama gua sudah terdaftar di UEFA, tapi sebagai karyawan Sindo. Oh, Oke. 2013 gue bikin bola doang. 2014 ada final Liga Champion di Lisbon. Gue daftar, gue bilang ke Sindo, lu mau nggak gue liputan? Gue kirimin berita, tapi gue masih pakai nama lu nih gitu. Bilang ke Sindo. Karena gue belum bisa merubah namanya jadi bola doang. Oh mau mereka, ya udah gue berangkat lah ke Lisbon, liputan Liga Champions atas nama koran Sindo. Masih dalam 2015 kan bisa kita rubah tuh. Misalnya UEFA gue udah ganti ya ke boladoang.com. Mau dia oke, gue udah ini. 2015 tuh Europa League di Warsawa. Jadi 2000 berapa? 2015. Oh, 15 ya. Waktu itu apa? Sevilla lawan Dnipro. Itu apa? udah pakai bola doang. Udah. Oh, oke. Gila. Begitu gue terima, Accept ya. boladoang.com gitu kan. Nih website apa? Maksudnya website yang kecil lah, Iya, tiny. masih ya, Tapi itu masih belum baru. selesai bikin Iya. kehebohan. Kalau di film kan tek 1 year later gitu Iya. kan. 2016 kita nge-apply lah buat Euro kan. Nggak terima. Kalau dari UEFA itu kan diterima, tulisannya di emailnya gini. Kalau dia nggak diterima gini, we regret biasanya. Yeah. We regret to inform you that your accreditation has not been. Kalau diterima, we are happy. We are happy. Ini bener apa enggak? Terus si Bang Valen kan sempat ke kafe kan nanya, lu diterima nggak? Terima, gue bilang. Itu kok pada rame tuh, pada yang nggak diterima gini. Apa gara-gara kita di ban? Waktu itu kan FIFA lagi di PSSI lagi di ban. Lagi di ban, ya. Nggak ada hubungannya, UEFA kan UEFA, gue bilang. Tapi lu terima, coba lihat dibaca. Itu lu diterima. Ternyata cuma 3 dari Indonesia, termasuk bola doang. Iya, boladoang. Jadi yang kayak website yang masih bisa dibilang yang masih pribadi baru boladoang.com aja ya?
Ya cuma Yang itu lainnya doang. cuma itu doang kan? Yang Satu lainnya kan lagi udah besar Jawa kan? Pos Jawa Pos sama sama satu lagi siapa sih? Sports Lupa One. gua. Oh, Sports One ya. Itu teman-teman kita lah. Iya, iya. Gitu. Cuma bertiga doang. Cuman Terus bertiga udah gitu sama gimana? RCTI. RCTI Oh, karena ya. official Official broadcaster. broadcast, ya. Ya, gitu. Terus Bang Harpa itu gimana rasanya? Terus Wah, kayak itu sih. nggak percaya ya? Wah, tapi itu privilege banget sih. Karena apa? 1 bulan gue kan sampai di sana 2-3 hari sebelum kick off kan. Karena memang kita harus ada kayak semacam briefing dulu semua yang accredited itu harus dikumpulin dikasih briefing. Karena apa? Waktu itu abis ada kasus terorisme di Paris. Oke. Pemboman gue lupa apa. Kemudian juga ada pas gue datang itu lagi mogok apa namanya? Supir-supir banjir. Oh, lagi banjir? Lagi banjir waktu itu. Pas datang? Iya, 2-3 hari sebelumnya. Oke. Sungai apa tuh, Ciliwung apa lah di Paris tuh. Jadi kita di briefing, ada sempat isu akan dibatalkan Batalin. itu Euro, ternyata enggak. Ya udah akhirnya mulai apa namanya, kita ngeliputan, itu kan kita kayak itu intinya tuh kayak karcis terusan Tan. Kita tinggal mau nge-play, gue mau pertandingan ini gitu. Kita ngatur sendiri. Oh, jadi dari awal diterima dulu terus Udah baru terima, kita mau pertandingan tinggal apa pertandingan aja. mana dan dia berhak untuk menolak, tapi nggak ada yang ditolak biasanya. Tapi preparationnya gimana sih kok bisa sampai akhirnya diterima? Ya nge-play aja biasa. Padahal nothing tulus juga Nothing gitu ya. tulus ya, itu setiap ada event misalnya Liga Champions dia tinggal apa namanya, event apa yang lo mau play, klik centang, oke, udah gitu. Nanti tinggal dikasih tahu dia oke lo diterima atau enggak gitu. Nggak tahu juga kenapa bisa akhirnya diterima, dan ada beberapa media lain, media besar lah, kita semua tahu itu bisa nggak diterima, nggak tahu kenapa. Bikin kehebohan. itu sempat heboh sih. Sampai sana ketemu loh di Marseille waktu itu, wartawan Jawa Pos tuh, si Ilham namanya nih, Mas Ilham kalau masih Halo Mas nonton ini. Ilham. Jadi dia ditelepon sama temennya, kalau nggak salah di Kompas atau di Bola. Jadi dia ketemu sama gue gini. Oh, lu tuh yang bikin temen gue nelfon 2 jam. Oh, kenapa Mas? Kenapa? Iya, kan dia lihat gitu. Oh, Curhat. Iya, jadi temennya itu di Bola atau di Kompas nelfon ke dia karena nggak diterima. Sementara nih kurcaci mana nih, Bola doang diterima gitu. Wih, saya juga nggak tahu Mas, hanya beruntung gitu. Tapi akhirnya sama dia jadi akrab, dan waktu di Bordeaux sempet juga nebeng di tempat tidurnya. Tapi ini pembuktian loh, kalau maksudnya kita dalam skup yang kecil juga bisa sebenarnya. Nggak cuman harus ada kayak di belakang atau di depannya kita yang besar dulu gitu kan. Iya, kalau gue bilang sih semua soal mindset ya. Dulu juga gue jadi komentator gini juga nggak ada, gimana ya gue bilang ya, terpupuk sih di kepala. Terpupuk, cuman lebih kepada kayak ntar seru juga ya gue ngobrol-ngobrol di TV gitu. Sempat ada teman juga gue bilang, namanya Rizal, Jal, kalau gue nongol di TV jadi komentator cocok juga kali ya. Terus dibilang gini, kalau sampai lu nongol TV gue pecahin TV gue, katanya gitu. Nah tapi ternyata memang kadang-kadang kalau kita pupuk di kepala kita, jadi kayak secara nggak sadar kita ke arah sana, pelan, dan akhirnya bahkan sampai yang kita nggak sadar sendiri, kita udah di titik yang ini bahkan lebih ekspektasi kita, termasuk di Euro tadi. Gue bisa sebulan. Bung Harpa kesana biayanya dari mana? Apa ada sponsor nggak dari bola doang kita atau pribadi? Waktu itu ada sponsor tapi sangat kecil. Jadi mungkin hanya 1/5-nya kali. Cuman gue mikir waktu itu gini, nggak tahu kenapa ya, ini kayaknya kayak investasi kayak buat gue deh, dan ini kesempatan seumur hidup. Karena gini Tan, ketika lo liputan itu di ruang pers itu, yang mahal itu adalah lu lihat suasana di luarnya, plus lu bisa ketemu dengan, jadi kan tuh banyak wartawan yang mantan pemain. Gue ketemu Stan Collymore, ketemu Martin Keown, ketemu Giuseppe Bergomi, ketemu Sylvain Wiltord, banyak main-main yang akhirnya Martin Tyler nih, kalau teman-teman yang suka main PS tahu nih suaranya nih khas. Iya, jadi itulah yang mahal, kita bisa ngobrol sama dia, bisa interaksi. Jadi pengalaman itu sih yang nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti, dan menurut gua ini suatu saat investasi. Iya. Nah, tapi Bung Harpa ada pengalaman nggak di sana? Yang katanya ketemu Raja Nainggolan tuh yang pas kapan? Itu 2016 di Lyon. Oh, di Lyon. Nah, itu beda lagi. Itu sama satu rangkaian dalam Euro itu kan 1 bulan lebih. Jadi kita pertandingan ini lawan ini, datang ke Slovakia, ke Jerman dan sebagainya. Jadi waktu itu datanglah kita sama Valen sama Mas Kawide, ya kan, kita di luar, mereka tiket. Nah udah sebelum masuk kita jalurnya beda kan, ini kan wartawan, ya kan, akreditasi, dia penonton. Ya kan. Udah, gue mau masuk nih, Wide. Gue baru WhatsAppan sama Raja Nainggolan. Gue udah bilangin tuh, ada wartawan Indonesia, lu ntar di sana, nanti temuin aja. Oh gitu ya, ya udah, udah pertandingan tuh. Kalau nggak salah Wales lawan Belgia deh. Dia kalau nggak salah nyetak gol, lupa gue. Udah, nah
kita di mix zone nih, di mix zone itu kan biasanya paling sana itu official broadcasting yang biasanya pemain harus berhenti gitu karena mereka kan bayar. Nah kita yang cupu-cupu nih yang nunggu-nunggu berharap dia mau berhenti gitu kan, biasanya mengandalkan perkenalan. Ya kalau kita dekat sama pemain, ya misalnya di Indonesia lah, gue misalnya dekat sama let's say Osvaldo Hai gitu. Osvaldo, terus si Aris dia datang kan. Nah ini kan kita siapa kan? Wah cuman gue udah ada wildcard dari Wida nih. Dari jauh ada Raja kan. Tunggu, dia nggak mau berhenti tuh yang dicupu-cupunya. Gitu lewat. Raja Indonesia, balik dia langsung berhenti. Terus semua mata tertuju pada Bung Harpa dong pada saat itu. Iya, wartawan si Raja juga, oh ini monyet putih yang monyet hitam yang yang dititipin sama manajer gua. Mas Wida, berhenti dia. Terus tapi wangi banget loh. Iya wangi banget, bener. Wih, kayaknya orang sampai kayak nempel ke kita kan. Terus orangnya kan begini tegas gitu kan. Ya udah ngobrol-ngobrol, pada ngumpul tuh wartawan. Kan wartawan gitu. Jadi misalnya pemain ini mau berhenti di Intan. Di kita, nah, kita ntar ngikut-ngikut dengerin nebeng gitu. Gitu ya. Pada ini, karena kan Raja Nainggolan termasuk lumayan terkenal lah di Italia waktu itu ya. Udah pada ngumpul. Begitu selesai dia pergi, wartawan itu pada nyamperin gua. Lu kok bisa kenal? Ya ini manajer dia, saya tahu gini. Oh iya, akhirnya mereka banyak yang wawancarain gua kayak nanya-nanya dia gimana segala macam gitu. Tapi ya itulah salah satu yang paling berkesan, yang ibaratnya ya kita mungkin remah-remah lah, tapi kita punya pengalaman bisa ngambil sesuatu lah dari situ. Tapi itu justru jadi kebanggaan tersendiri kan, bener-bener sendiri fighting yang bisa akhirnya ke sana. Nah, Bung Harpa, tapi apa nih Bung Harpa yang bikin kayak akhirnya bisa kita semua tuh harus percaya yang suka nonton bola itu kita bisa sebenarnya keliling untuk nonton bola, keliling dunia. Ya, pertama sebenarnya gini, sekarang itu semua udah dimudahkan. Cara nyari tiket, nyari akomodasi dan sebagainya. Tapi satu ya, kalau dari pengalaman gue dari dulu dari kecil sampai gede itu memang harus di kepala kita tanamkan tuh. Apa tuh? Ya misalnya, apa yang menurut kita nggak mungkin deh, apa menurut teman-teman ya misalnya, mungkin nggak suatu saat gue ke Anfield ya atau ke Old Trafford itu, kita tanamin aja kayak lu. Wah di Anfield suatu saat gue ke situ gitu. Itu ntar secara nggak sadar, tapi bukan ambisius ya. Kalau ambisius kan cenderung untuk melakukan segala cara. Tapi ini kita bawa enjoy. Itu biasanya secara nggak sadar pelan-pelan tuh mengarah ke sana. Entah gimana caranya. Ya tergantung nasib juga lah. Cuman kita berusaha. Nah, itu jadi dari mental dulu, dari mindset mental. Nah, tapi lu juga pelan-pelan berusaha mengarah ke sana. Ya kayak gue deh misalnya, gue ngambil jurusan sport management kan juga bagian dari usaha. Tapi juga ada tekad juga. Nah kalau tekad dan berusaha juga. Nih kalau udah terus dipupuk, lama-lama pasti mengarah ke sana. Gitu. Nah kalau untuk yang mau sekedar nonton mah gampang. 25 juta udah bisa nonton di Inggris. Nah kalau bicara langsung segampang itu ya. Tapi kalau lu untuk mau liputan berbasis jurnalisme, memang lu harus benar-benar memupuk tekad lu juga dengan tindakan lu. Misalnya contoh lu ambil jurusan jurnalis yang sesuai atau lo kerja di media, mungkin nggak langsung. Gue juga pertama kali kerja dulu di Sindo, yang lain dulu yang diberangkatin. Tapi gue waktu itu sabar, ini belum giliran gue nih. Tapi ternyata pelan pasti akhirnya mengarah juga dapat kesempatan itu. Gitu. Jadi ternyata kalau misalnya kita mau keluar keliling dunia lah istilahnya, keluar negeri keliling dunia untuk nonton bola juga itu bisa press ya, budgetnya bisa di press juga ternyata. Oh bisa sangat bisa. Gampang sih. Pokoknya itu tadi sih, kalau cuman sekedar nonton 2-3 pertandingan nggak sampai 30 kok, udah semua. Tiket itu kan let's say sekitar 1 juta satu pertandingan. Terus akomodasi ke sana. Akomodasi biasanya di hostel. Nah ini nih yang orang banyak nih, kalau lu solo traveler atau mungkin sama temen berdua. Kalau temen berdua gue kurang tahu ya, tapi hostel itu murah. Dulu itu masih dapat sekitar 200.000 rupiah lah nginep. Itu tahun berapa ya? 10 tahunan yang lalu lah. Sekarang paling ya 500-an. 400.000 kan ya, fair enough lah. Nah, untuk seminggu 500 kali 7 kan baru 3,5 juta. Ya udah gitu, kalau untuk penerbangannya mungkin sekitar 15. Sekitar ya, bisa kurang itu juga. Itu udah pulang pergi? Pulang pergi dong. Masa satu doang ke sana, nggak pulang. 15, itu tergantung. Bisa 12, bisa bahkan 10, tapi gua ambil 15. Plus akomodasi dari 3,5, genapin 4. Nah, ini hitung-hitungan nih, matematika. Iya, udah 19. Ngurus paspor 1,20 juta. Plus apa lagi? Transportasi di sana, tiket. Nah, ini tiketnya triknya begini. Gimana? Ambil pertandingan yang ada midweek-nya. Misalnya Piala Liga atau Liga Champions dan main home. Misalnya contoh, MU main di Old Trafford sekarang.
minggu weekend ini. Nanti midweek dia main either Piala Ciki atau Carabao Cup atau Liga Champions juga di Old Trafford. Baru weekendnya berikutnya dia pasti away kan liganya kan. Misalnya kemana nggak ada masalah. Jadi lu bisa langsung dapat 3 pertandingan tuh dalam seminggu. Jadi cuma 7-8 hari. Udah, 3 tiket itu paling sekitar 3-4 juta. Tadi tambah 19, 24, anggap 25. 5 juta buat spare segala macam ya. Lu pasti ada lah makan, jajan segala macam. Nggak sampai 30 lah bisa. Iya. Gitu. Kalau mau agak-agak spare lagi 30 lah ya, sama 30 lah, makan segala macam. sama beli oleh. Ayo, semangat nabung semuanya. Tapi kalau sekarang nggak tahu deh, agak susah mungkin ya. Karena pandemi. Ya vaksin segala macam Iya, pandemi. karena Terus pandemi. kalau pandemik itu mungkin. Agak susah. Nah, Bung Harpa, ini Bung Harpa kan tadi cerita suka sama Arsenal kan. Iya. Kenapa bisa suka sama Arsenal, sama satu lagi suka sama Roma kan ya? AS Roma ya. Kok bisa suka dua-duanya tuh karena apa awalnya? Emang dari awal itu timnya atau Iya, dari belum? dulu nggak pernah ganti. Sorry, tapi pernah gini kan. Pernah suka MU bukan? Iya, makanya Ya kan? pernah. Jadi, suka MU sama suka Juve, jadi pernah. Jadi Cuman gimana? dulu masih berapa? Mungkin 15 tahun kali atau 16 tahun. Jadi ya biasalah dulu kan tahun 90-an kan tim yang bagus kan Juve, Milan kalau di Itali. Di Inggris kan MU, Arsenal. Jadi ya kita lihat itu kan. Nah, dulu gue suka MU tuh karena waktu itu tugas ke Inggris sama bokap, dikasih ini kita ke Manchester kalau nggak salah, dikasih buku-buku soal Manchester. Jadi oke juga nih klub ya. Terus Baca tentang MU gitu. iya, tapi Inggrisnya belum ngerti waktu itu buku bahasa Inggris. Terus ngeliat MU lagi bagus, ada Cantona kan dengan ininya. Wah, MU ini gue suka. Cuman gue kan nggak terlalu suka yang apa ya? Bukan mapan ya, tapi kayak yang terlalu jago tuh gue nggak suka. Segala sesuatu tuh nggak suka. Sukanya yang segala sesuatu yang terlalu nggak suka. Nggak suka-sukanya pemberontak gitu loh, yang outsider Yang gitu. break the rules gitu. Iya, agak-agak gitulah, tapi nggak terlalu gimana. MU terlalu jago gitu. Carilah yang lain yang nomor 2-nya cuman bagus. Terus Arsenal oke juga nih. Terus mainnya bagus. Oke, gue suka Arsenal. Udah sejak itu. Terus di Itali. Di Itali kan waktu itu yang ngebagus Juve Milan. Sama, sempat juga suka Juve tahun 96 tuh final kan lawan Ajax kalau nggak salah. Jago, tapi nggak menantang juga ya. Cari. Ntar lu Inter nggak dapet ininya gitu. Terus Milan terlalu jago. Nah, kandidatnya tuh Roma, Lazio, Parma. Parma waktu itu kayaknya kurang oke antara Lazio sama Roma. Nah, terus? ini kenapa akhirnya gue jatuhkan ini juga kayaknya cuman baru di sini nih. Kenapa tuh? Lazio ini kan ya, koreksi kalau gue salah nih temen-temen nih, dia agak rasis. Oh, Lazio Lazio tuh agak rasis dulu ya. Dia tuh nggak ada pemain hitam dalam era 20 tahun terakhir itu Fabio Liverani yang gue tahu. Terus dia didukung sama orang-orang yang the have. Kayak sedangkan Roma tuh didukung buruh, didukung orang. Wah, ini dia nih gue suka nih Roma nih. Walaupun gue tahu akan capek nunggu dia juara. Gila, cari taunya tapi sampai ke situ ya. Ya dulu kan dari tabloid bola lah. Ya. Wah, ini nih. Udah akhirnya sejak itu suka AS Roma dan Arsenal. Gitu. Terus tapi Arsenal kan Arsenal yang dulu saat pertama kali Bung Harpa suka sampai sekarang kan pasti banyak banget dong kayak naik turun ya perubahannya. Terus masa yang paling Bung Harpa suka yang mana? Kalau sekarang agak maksudnya sekarang capek sih dukung. Capek dukungnya. Iya. Agak kecewa sama performanya Arsenal atau Ya agak sedikit ya kecewa sih. Cuman ya udahlah gitu. Kalau masa yang paling gue suka itu zamannya Patrick Vieira. Kenapa suka? Karena memang mainnya bagus. Kemudian pemain-pemainnya juga menghibur, dan melihat Arsenal itu dulu kalau main tuh udah lawan udah pasti kicep nih mentalnya nih gitu. Terus kedua, gue menikmati persaingan antara Vieira dan Kane. Nah, ini pasti teman-teman yang suka Liga Inggris 92 ribuan, apalagi pendukungnya MU juga pasti sepakat. Karena itulah the best era Premier League so far menurut gue ya. Karena persaingan itu ada bumbunya kan. Jadi Vieira sama Kane tuh di lorong ganti mereka berantem, hajar-hajaran, lebih kayak laki lah olahraganya. Sekarang kan udah cemen kan. Dan cemennya kenapa? Ya udah gitu-gitulah, nggak ada yang kayak Kane sama Vieira kan. Dan bahkan gue inget mungkin berapa tahun lalu ya waktu gue liputan Liga Champions, kalau nggak salah 2018 atau 19. Di pesawat itu ada video. Jadi si Kane sama Vieira ini balik lagi. Balik lagi ketemu terus kayak marah gitu, terus mereka gimmick. Oh, gimmick. Terus lu inget gak dulu waktu di lorong gini-gini? Iya, tapi kan lu mulai oke, kita selesaikan persoalan kita ini dengan memilih 11 pemain terbaik MU dan Arsenal gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih membekas masih ya. membekas gitu. Jadi kalau the best era ya itu 2000-an saat itu awal ya, karena emang banyak bumbu-bumbu lainnya yang bikin makin ger gitu. Betul, nontonnya kan. Iya. Nah, terus kalau Roma?
Nah, Roma ini menarik nih karena dulu gue bener-bener wah itu dulu gue rasa gue lebih fanatik Roma daripada Arsenal mungkin ya, mungkin. Oh gitu, Mungkin justru rasanya kayaknya Roma. Iya, karena dulu gue tuh seperti ngedukung Roma seperti melawan kezoliman Juve. Kenapa? Juve kan sering dibantu wasit kan. Iya. Ya kalau yang Juventini ini wah. Langsung pada marah nih. Jadi gue nggak terlalu ini sama Lazio. Karena sebenarnya Lazio sama Roma ini senasib nih, tim yang agak caur lah gitu ya. Jadi di situ gue lebih semangat. Cuman jadi sampai 2000-an 10-an itu Roma itu menarik lah untuk itu. Sebenarnya sampai sekarang menarik karena mereka kan pakemnya itu pakem 3-4-3 menyerang. Dari Zinedine Zidane itu jadi kayak filosofi mereka yang nggak berubah. Jadi tetap menarik. Cuman 5-10 tahun terakhir prestasi Roma itu jauh banget. Jadi kita agak agak kurang tertarik mengikuti. Cuman makasih nih buat Coach Justin. Ya kan, ada dalam satu momen siaran di DPI, dia mancing gua, kena gua, disuruh taruhan. Dia menurut dia nggak bisa 4 besar. Marwah gua keluar dong. Wah, nggak bisa, taruhan tiket ke New York ya kan nggak kecil dong. Iyalah. Wah, sejak saat itu gue selalu ngikutin musim deg-degan ini juga sambil deg-degan ya. Wah, iya, siapa pemainnya, siapa yang cedera segala macem. Bahkan sih ada pemain baru tuh namanya Felix Giant, dia dibeliin sepatu Mourinho, gue ikutin juga gitu. Kenapa? Karena gue pengen bener-bener gue bilang sama Coach Justin, kalah menang it's okay lah, yang penting terima kasih udah buat gue jadi kembali nonton ingat Roma. ada Roma gitu. Ada Roma di hati ternyata ya. Selalu itu. Tapi ternyata akhirnya sekarang emang agak-agak ini ya, goyang ya. Ya lagi tapi masih panjang lah, masih ada beberapa giornata. Terus terang sih gue nggak mau takabur ya, tapi mereka Mourinho ini punya lah harusnya kemampuan, dia kan seorang motivator ya. Jadi cocok untuk membangkitkan motivasi mental pemain-pemain, justru yang pemain-pemain yang setengah mateng. Itu kan berapa tahun terakhir metode dia memang nggak bekerja di tim yang pemain bintang. Karena zaman sekarang kan power players itu lo nggak bisa digalakin. Tapi kalau pemain kayak Roma yang masih banyak yang medium lah, gue bilang itu cocok dengan gaya begitu. Lebih gampang diarahin, lebih gampang untuk disabet lah gitu. Terus kalau terakhir nih, percaya terakhir enggak? Lama dong. Ada masih mau ceritain nggak? Tapi aku penasaran terakhir aja nih, Bung Harpa, Arsenal bakalan finish di klasemen berapa nih nanti? Peringkat 5. Peringkat 5. Jadi Europa League dong. Iya kayaknya, bukan berharap itu ya, tapi kan kalau kita sepakat 3 tuh gue rasa udah hampir pasti. City, Chelsea, Liverpool. Nah, jadi ya kalau dimati-matikan kemungkinan dia kan yang bersaing kan dia sama MU. Iya, dia MU. Kalau West Ham gue ragu. Kenapa? Nanti akan turun di. Sekarang aja udah habis back tengah tinggal 2. Tapi ini masih peringkat 4. Yang minggu ini kita siaran kita tapping ya. Nah, tapi kan grafiknya West Ham begini, MU begini, Arsenal juga agak begini. Tapi masih di bawah MU akhirnya. Mungkin 5 lah. 5 ya. 5 itu. Iya, tapi paling enggak ke Eropa lah. Iya. Eropa League it's okay lah sebenarnya, realistis lah. Apa-apa. Tapi Eropa yang Europa League atau Champions jangan yang satunya. Iya, itu nggak jelas lah. Iya, bukan di NA-nya lah di sana. Peringkat 5 lah, karena MU ngeri juga. Kalau MU kemarin tetap oleh, gue berani bilang 4. Karena sekarang udah Rangnick ya. Rangnick ngeri. Tapi berarti inilah ya dari fans Arsenal yang juga komentator yang udah pasti kayaknya lumayan akurat lah ya pasti prediksinya. Lumayan akurat prediksinya kalau ngelihat berarti Rangnick sampai sekarang agak mengganggu Arsenal ya. Jelas, bukan hanya mengganggu Arsenal, mungkin dia bisa push ke peringkat 3. Oh, jangan lah. Tapi kalau masih di bawah Liverpool enggak apa-apa. Yes, amin. Liverpool juara, amin. Tapi berat. Berat maksudnya gini. Itu kan gue bikin waktu itu gue pernah bilang ini akan menjadi 3 horses racing. Ini akan 3 tim ini akan kenceng nih sampai akhir musim. Beda sama 2-3 musim terakhir kan biasanya udah tinggal 2. Ini enggak 3 nih. Susah ditebak sih kalau juaranya sih. Lebih seru ya. Iya, mudah-mudahan Liverpool. Amin. Biar sama-sama merah lah yang menang. Oh ya udah, oke lah, ya Liverpool yes. Tapi banyak yang prediksiin Chelsea. Ya. Walaupun goyang. Susah 3-3 itu sebenarnya masih punya potensi lah entah siapa. Kalau gue berharap sampai akhir musim ketat. Jadi biar kita seru terhibur ya dan, sampai terakhir masih dan ada konten juga. Iya benar. Itu yang bagus. Mengapa kapan-kapan kita ngobrolin konten bola beneran ya? Maksudnya bener-bener ngobrolin bola, bukan bola beneran. Ngobrolin bola beneran. Ini banyak banget pengalaman yang kita bisa ambil ya dari pengalamannya Bung Harpa. Ternyata kalau kita punya mimpi itu apapun bisa
tetap kita wujudin. Kalau punya niat, rubah dulu mindsetnya, terus ingat terus, wah gue mau kesana, gue mau ini, mau itu, insya Allah bakalan bisa tercapai. Bung Harpa makasih banyak. Sama-sama, Intan. Thank you. Ditunggu undangan lagi berikutnya di sini. Pasti dong, jangan kapok ya. Nggak pasti, nggak senang malah. Ditunggu juga undangannya ke channelnya Bung Harpa. Oke. Tapi kalau mau ngobrolin apa kasih tahu dulu biar aku siapin dulu. Oke, siap. Kalau Bung Harpa kan ditodong aja bisa udah langsung cakep lah. Ya kan tukang obat soalnya. Thank you Bung Harpa. Ya, sama-sama, Tan. Semuanya makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye bye.